perbuatan yang dia ada-adakan, nggak ada dalilnya, nggak ada hujahnya, nggak diadakan oleh dia. Orang mengadakan tahlil niatnya apa? Ibadah, mendapatkan pahala, dapat ganjaran supaya dapat menghapuskan dosa orang yang mati. Nggak bisa dengan cara demikian. Nggak ada contoh. Bahkan sahabat sepakat berkumpulnya orang di tempat kematian dan makan-makan di tempat kematian termasuk apa? Meratap hukumnya apa? Haram. Secara umum ya, di masyarakat Indonesia ada namanya tradisi tahlilan, yaitu niatnya baik untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Baik, saya katakan itu perbuatannya memang baik secara zahir. Tetapi kan kalau kita beribadah, kita ikut contoh Nabi SAW. Pertama kita pelajari dululah, bagaimana sih ajaran yang benar atau tuntunan Nabi SAW kalau ada. Ada orang mengatakan bahwa Al-Fatihah yang dibacakan kepada almarhum Syekh Mukhtar itu tidak sampai pahalanya. Menurut anak-anak santri tarbiyah Islamiyah, menurut anak-anak pelajar sanawiyah, aliyah, madrasah Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Fatihah yang awak bacakan ke Syekh Mukhtar Engkulakung tadi sampai pun tidak sampai? Emang udah pernah meninggal? Kok tahu sampai? Mana dalilnya baca Fatihah itu sampai? Orang yang mengatakan tak sampai, tak bisa kita paksa. Makanya saya kalau ada jamaah yang mengatakan menurut saya enggak sampai, saya tidak bisa maksa. Saya cuma minta nama lengkap saja. Untuk apa minta nama lengkap? Nanti kalau kamu mati saya kirim Al-Fatihah. Kalau tak sampai kasih tahu kabar cepat-cepat. Waktu Nabi sedang lewat di makam, ada kuburan. Nabi ambil pelepah korma, fasyaqahu nisfain, Nabi belah dua. Nabi tusukkan ke makam. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Hadis yang paling tinggi Sahih Bukhari. Di bawah Sahih Bukhari Sahih Muslim. Nabi tusukkan pelepah korma. La'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaibasa. Kalau tak paham Sahih Muslim, baca syarahnya, ditulis oleh Imam Nawawi, imam besar dalam mazhab Syafi'i. Nama kitabnya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Apa kata Imam Nawawi? Sedangkan tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Tasbih pelepah korma sampai, maka bacaan yang dibaca orang beriman lebih mulia daripada tasbih pelepah kurma. Itu salah satu dalil yang mengatakan sampai. Bisa diingat? Yang kedua, Nabi punya sahabat namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia berpesan, nanti kalau aku meninggal dunia, bacakanlah pangkal Al-Baqarah dan ujung Al-Baqarah. Pangkal Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil, sampai 5 ayat. Wa ulaika humul muflihun. Ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sampai habis. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau aku meninggal, bacakan di atas makamku pangkal Al-Baqarah dan ujung Al-Baqarah. Begitu disebutkan dalam kitab Ar-Ruh, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Imam Ibnu Taimiyah. Bisa diingat? Imam Syafi'i mengatakan bacaan Quran untuk orang meninggal dunia tak sampai. Kenapa kalian bacakan Al-Fatihah? Perti itu kan mazhabnya Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan tak sampai. Baca kitab Riyadhus Shalihin. Apa nama kitabnya? Riyadhus Shalihin, yang menulisnya Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana, kalau mereka khatamkan Al-Quran 30 juz, fahuwa hasanun, lebih bagus menghatamkan Quran, dihadiahkan pahalanya. Jadi kalau ada orang membantah mengatakan tak sampai bacaan Al-Fatihah, menurut Imam Syafi'i, bukalah kitab Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi mengutip pendapat Imam Syafi'i, membacakan Quran sampai. Yang keempat, Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, Ibnu Taimiyah mengatakan
bacaan Quran sampai. Makanya tadi ketika saya dibawa berziarah ke makam Syekh Mukhtar Angkulakum, maka yang pertama saya bacakan, ingat urutannya, 1 Al-Fatihah, yang kedua Qul huwallah 3 kali, yang ketiga Qul a'udzu birabbil falaq, yang keempat Qul a'udzu birabbin nas, yang kelima pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, yang keenam ayat kursi, yang ketujuh ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati sampai habis, yang ke-8 afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha 100 kali bagus. Tadi Ustaz baca 40 kali, lalu kemudian setelah itu hadiahkan bacaannya. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan kami Al-Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul rabbin nas sekali, pangkal Al-Baqarah sekali, ayat kursi sekali, ujungnya sekali, dan la ilaha illallah kepada almarhum Tuan Syekh Mukhtar Angkulakum. Begitu cara berziarah. Kalau kita ajarkan ke anak-anak kita ziarah, maka nanti kalau Abdul Somad meninggal dunia, anak-anak tarbiyah Islamiyah dari Koto Panjang pun akan ziarah ke makam Abdul Somad di Pekanbaru. Itulah yang akan mengalir sampai hari kiamat, insyaallah. Amin ya rabbal. Itu ada orang menyembah kubur. Tak ada orang Islam menyembah kubur, bonga. Tidak ada orang Islam menyembah kubur. Orang Islam itu ziarah kubur, mengenang jasa para pahlawan. Orang Islam ziarah kubur, mendoakan orang yang ada di kubur. Ya Rasulullah, ayu sadaqatu afdal? Kalau saya bersedekah untuk almarhum ayah, untuk almarhumah mak, apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, sampai. Ayu sadaqatu afdal? Sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, yang paling afdal sedekah air minum. Makanya nanti kalau ada orang tua meninggal, sedekahkan sumur bor untuk pesantren tarbiyah Islamiyah. Sumur bornya dipakai untuk mandi, untuk berwudu, untuk sholat, untuk minum, untuk memasak. Sampailah pahalanya. Ayah meninggal, emak meninggal, berikan sumur bor. Tak sanggup ngasih sumur bor, kasih minuman botol. Di mana-mana kalau saya ceramah, nunjukkan minuman botol, mereknya dibuang. Kecuali di Koto Panjang, mereknya disebutkan.